Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Jujur, saya super antusias banget buat bahas topik hari ini. Karena kita bakal membedah sesuatu yang selalu kerja keras tanpa henti di belakang layar. Sesuatu yang nggak kelihatan, sunyi, tapi taruhannya itu literally nyawa kita. Yap, kita bakal ngomongin soal larutan penyangga kimiawi. Jadi kalau Anda penasaran gimana sebenarnya proses kimia bisa menyelamatkan nyawa kita setiap detiknya, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kita pikirin satu pertanyaan yang kelihatan simpel, tapi sebenarnya kritis banget. Tubuh kita itu kan punya proses metabolisme yang terus berjalan. Nah, proses ini tuh secara konstan memproduksi berbagai asam sebagai zat sisa. Logikanya nih, kalau tubuh terus-terusan produksi asam, harusnya darah kita dengan cepat berubah dong jadi lingkungan beracun yang mematikan. Tapi kenyataannya kan enggak. Darah kita nggak tiba-tiba jadi asam dan merusak organ. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya ada di sistem yang namanya larutan penyangga. Simpelnya, sistem ini tuh ibarat shock absorber atau peredam kejut kimiawi di tubuh kita. Jadi pas ada tambahan sedikit asam atau basa yang masuk ke sistem kita, larutan penyangga inilah yang pasang badan. Mereka yang nahan pukulannya, terus menetralisir gangguan itu, jadi keseimbangan pH tubuh kita nggak langsung anjlok atau melonjak drastis. Biar makin kebayang cara kerja perisai ini, kita punya peta jalan yang jelas buat hari ini. Kita bakal bahas mulai dari penyangga di sekitar kita, konsep dasarnya, rumus perhitungannya, 4 langkah praktisnya, sampai peran pentingnya di kehidupan nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penyangga di sekitar kita. Taruhan nyawa di dalam tubuh manusia. Bayangin aja kalau perisai kimiawi ini nggak ada. Hal-hal yang mungkin sering kita dengar kayak diabetes, gangguan ginjal, atau bahkan diare yang parah, itu bisa memicu yang namanya asidosis. Ini kondisi di mana pH darah kita turun drastis dan bisa merusak organ secara instan. Ngeri banget kan? Atau sebaliknya, kalau kita kekurangan oksigen, pH bisa melonjak naik, dan ini namanya alkalosis. Jadi intinya, tanpa larutan penyangga, fluktuasi pH sekecil apapun itu bisa jadi bencana fatal buat tubuh kita. Nah, setelah tahu seberapa besar taruhannya, kita lanjut ke bagian 2, konsep dasar larutan penyangga. Kita lihat anatomi dari perisai kimia ini. Yang bikin aturan main kimia ini keren banget adalah strukturnya yang super rapi. Larutan penyangga itu selalu terdiri dari komponen yang lemah dipasangkan sama konjugasinya. Kalau penyangganya asam, berarti dia campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya. Misalnya campuran CH3COOH sama ion CH3COO-. Kalau penyangganya basah, ya tinggal dibalik, campuran basa lemah sama asam konjugasinya. Pasangan yang solid inilah yang jadi rahasia gimana mereka bisa nyerap kejutan kimia tadi. Masuk ke bagian 3, rumus perhitungan pH penyangga. Waktunya kita mengukur kekuatan sang peredam kejut ini. Coba deh perhatiin dua rumus ini. Kelihatannya enak kayak bahasa alien ya awalnya. Tapi santai, coba lihat polanya. Yang satu buat ngitung ion H+ untuk penyangga asam, dia pakai konstanta asam atau Ka. Yang satunya lagi buat ion OH- penyangga basa, pakai konstanta basa atau Kb. Keduanya tuh visualnya simetris banget, sama-sama ngalihkan konstanta dengan rasio komponen lemah dibagi konjugasinya. Bener-bener kayak dua sisi dari koin yang sama. Gampang banget kan dihafal kalau udah tahu polanya? Bagian 4, langkah praktis menghitung pH. Kita pecah jadi proses matematis 4 langkah yang simple. Kalau Anda ketemu soal perhitungan penyangga, nggak usah panik. Cukup pakai 4 langkah universal yang udah pasti berhasil ini. Pertama, cari tahu dulu berapa mol komponen lemahnya. Kedua, cari juga mol konjugasinya. Nah, kalau udah dapat 2 angka itu, di langkah ketiga Anda tinggal masukin aja ke rumus yang tadi buat dapat konsentrasi ion H+ atau OH-. Terakhir, langkah keempat, konversi deh hasilnya jadi nilai pH. Urutannya selalu gitu, masuk akal banget kan? Biar nggak cuma ngebayangin, mari kita lihat aksi langkah ketiga. Di sini kelihatan jelas rumusnya. Anda punya nilai Ka, taruh aja di depan. Terus masukin mol asam lemah di atas dan mol basa konjugasinya di bawah. Tinggal dikali aja. Begitu nilai-nilainya udah masuk ke posisinya masing-masing, kali boom, Anda langsung dapat tuh konsentrasi ion hidrogennya. Dan ini dia langkah terakhir yang paling satisfying. Setelah dapat konsentrasi H+ tadi, misalnya di sini dapatnya 1,8 dikali 10⁻⁵, kita tinggal pakai operasi logaritma negatif. Sifat logaritma itu ngubah eksponen -5 tadi jadi angka positif 5 dikurangi log 1,8. Berkat bantuan tabel logaritma, kita langsung dapat deh hasil akhirnya. Angka pH yang cantik dan presisi banget, 4,75. Keren kan? Gimana proses yang terstruktur bisa ngasih hasil seakurat ini? Akhirnya kita sampai di bagian 5, peran penyangga dalam kehidupan. Gimana sih kimia ini main di dunia nyata? Jadi, perhitungan yang barusan kita lakuin itu bukan cuma angka di atas kertas loh. Saat ini juga di dalam tubuh Anda
ada sistem canggih yang lagi jalanin perhitungan itu. Darah kita punya 3 sistem penyangga utama. Ada penyangga fosfat yang ngurusin cairan di dalam sel, terus ada penyangga karbonat yang standby di plasma darah, belum lagi penyangga hemoglobin di sel darah merah yang mastiin pertukaran oksigen kita aman terkendali. Mereka ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa buat biologi kita. Tapi dampaknya itu melampaui tubuh manusia loh. Mulai dari kebun hidroponik yang butuh penyangga biar akar tanaman yang nggak rusak, sampai ke kotak P3K Anda. Pernah minum aspirin kan? Aspirin itu sifatnya asam, bisa bikin lambung iritasi bahkan pendarahan. Tapi, para ahli kimia kita pinter banget, mereka nambahin magnesium oksida atau MgO ke dalamnya sebagai penyangga buat netralin kelebihan asam itu. Jadi, mulai dari pabrik obat sampai analisis kimia di lab, semuanya bergantung pada keajaiban keseimbangan penyangga ini. Jadi, take away penting kita hari ini tuh gini, keseimbangan di dunia ini bukan cuma kebetulan semata, tapi hasil dari desain kimiawi yang amat sangat presisi. Coba deh kita renungkan bareng, kalau geser sepersekian desimal aja di nilai pH bisa jadi batas antara hidup dan mati, kira-kira ada reaksi kimia diam-diam apa lagi ya yang lagi pegang kendali penuh atas dunia di sekitar kita? Teruslah bertanya, jangan pernah hilang rasa penasaran Anda, dan sampai jumpa lagi di penjelasan materi kita selanjutnya.